Selama ini, kalau hanya kasus ini menjadi viral, barulah kemudian pengaduan ini akan diterima dan diproses. Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak sebuah pengaduan, dapat untuk dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Belum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini menjawab pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila di NTT. Dia dan keluarganya menanam pohon jati di atas tanahnya. Kemudian pohon jati ini dicuri oleh seseorang dan mereka melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di NTT, tetapi laporan ini ditolak dengan alasan bahwa karena keluarga daripada yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan bahwa tanah itu adalah tanah milik mereka karena tidak memiliki sertifikat. Minta pendapat hukum Rumah Pancasila. Poin pertama, memang setiap pengaduan ataupun laporan itu harus ada alat-alat buktinya yang mendukung. Sehingga jangan sampai orang yang membuat pengaduan ini dapat dilaporkan balik oleh orang yang diadukan dengan pasal 317. Karena ancaman pidananya adalah 4 tahun ketika melakukan sebuah pengaduan yang tidak benar karena alat buktinya tidak ada. Yang kedua, seorang yang membuat laporan ketika laporan itu palsu atau tidak benar diancam dalam pasal 318 KUHP. Ancamannya sama 4 tahun karena tidak dilengkapi oleh alat bukti. Ini poin pertama. Maka ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak sebuah pengaduan atau sebuah laporan, itu adalah dalam rangka untuk melindungi Anda sebagai pengadu ataupun sebagai seorang pelapor. Poin yang kedua, untuk membuat sebuah pengaduan yang berhubungan dengan kepemilikan sebuah tanah, maka untuk sahabat-sahabat polisi ini harus memahami ya bahwa sistem hukum pertanahan di Indonesia itu dasarnya masih stelsel negatif. Apa arti daripada stelsel negatif? Artinya adalah bahwa negara tidak menjamin kebenaran tentang kepemilikan tanah di dalam sebuah sertifikat. Baik itu sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, hak pakai, dan lain sebagainya. Karena di dalam peraturan perundang-undangan agraria maupun di dalam peraturan pemerintah 24 tentang pendaftaran tanah disebutkan secara jelas dan tegas, Indonesia baru akan menuju kepada stelsel positif direncanakan tahun 2025. Oleh karena itulah maka di muka mimbar-mimbar persidangan, seseorang yang memiliki sertifikat belum tentu dia adalah sebagai pemilik tanah. Bisa dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki sertifikat. Selama yang tidak memiliki sertifikat ini mampu untuk membuktikan bahwa sertifikat ini lahir dari sebuah keteledoran di dalam pendaftaran tanah. Karena tidak turunnya orang-orang yang melakukan pendaftaran tanah itu untuk melakukan pengecekan fisik secara benar. Baik di masyarakat, di kelurahan, di lokasi tempat tanah itu berada, dengan meminta keterangan saksi-saksi, kepala dusun, kepala desa, dan juga pemuka-pemuka desa yang ada di wilayah tanah itu berada. Nah, oleh karena itu kepemilikan tanah itu bisa dibuktikan dengan cara lain. Anda bisa punya umpamanya surat letter C, surat letter D, girik. Atau mungkin Anda juga memiliki pembayaran mengenai pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya yang dibayarkan melalui desa, melalui kelurahan, melalui dusun dan lain sebagainya. Atau bisa juga dibuktikan dengan warga masyarakat setempat. Tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun, kepala desa, tokoh adat, dan lain sebagainya. Maka, untuk menunjukkan seseorang itu adalah pemilik tanah, sampai saat ini di Indonesia, tidak perlu adanya sertifikat. Melalui pengakuan yang didukung dengan bukti-bukti lain, maka dia adalah pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika menerima adanya pengaduan atau laporan tentang pencurian kayu jati ini, tidak boleh untuk menolak laporan atau pengaduan tersebut. Pengaduan tersebut tetap harus diterima.
Tugas polisi adalah mencari tahu itu loh. Pertama, apakah benar orang yang melapor ini adalah orang yang berhak atas tanah tersebut? Apakah benar orang ini adalah orang yang berhak atas pohon jati yang benar dia tanam? Ketika terbukti secara nyata bahwa tanah itu adalah haknya, sekalipun tidak ada sertifikat, pohon jati itu adalah dia yang tanam, dan betul pohon jati itu sudah hilang, maka pengaduan atau laporan ini harus diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diproses hukumnya. Ini yang harus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sayangnya adalah tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak sebuah pengaduan, dapat untuk dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tidak ada. Selama ini, kalau hanya kasus ini menjadi viral, barulah kemudian pengaduan ini akan diterima dan diproses. Oleh karena itu, video ini sebenarnya memberikan edukasi kepada anggota-anggota kepolisian bukan hanya di NTT yang menangani perkara ini, tetapi terhadap seluruh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Tolonglah, ketika Anda itu didatangi oleh masyarakat Indonesia untuk membuat sebuah pengaduan, untuk membuat sebuah laporan, Anda itu harus benar-benar mengerti tentang bagaimana tata cara untuk menerima pengaduan atau laporan tersebut. Sehingga tidak membuat kemudian masyarakat Indonesia antipati untuk melapor polisi. Dan kemudian mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri di lapangan. Menangkap orangnya, memukul orangnya, membunuh orangnya. Kemudian justru Anda memproses mereka. Padahal ini akibat kesalahan daripada Anda, saya, kita semua yang tidak secara baik memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum memohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ingatlah tugas suci dan mulia kalian. Melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Maka semoga mulai hari ini Anda akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia ketika membuat pengaduan dan membuat laporan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Doa terbaik untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik untuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.